ya, di mana Islam menggunakan goib, ya, entitas jin untuk memata-matai musuh mereka. Nah, itulah jin itulah, ya. Itulah yang namanya intelijen, ya. Ini mungkin si Pak Ulat Bulu bisa lebih ini kan. Pak Ulat Bulu ini kan mantan ini kan, mantan mantan Bais ini kan Pak Ulat Bulu ini kan. Saya kira itulah ini kalau ada Pak Tobing sama Pak Ponto harusnya seru ini ya kita ya bicara ini ya. Jadi yang namanya goib itulah intelijen saudara ya. Artinya jadi kode-kode rahasia ya mantra-mantra yang ditulis dengan apa gambar-gambar simbol-simbol yang tidak dimengerti, lah itulah intelijen, itulah sandi, ya itulah sandi intelijen, kode ya yang diberikan itu. Nah, Indonesia apakah bisa seperti itu? Masuk langsung Bu, Budora. Salam, salam semuanya. Dengar Pak Andi, suaraku. Pak Andi, dengar suaraku Pak Andi? Yuk langsung. Oke, salam semuanya yang ada di Zoom. Ini sesuai dengan judul Perang Gaib Israel dengan Iran. Kita lihat dari sejarah ya perang gaib itu. Israel selalu memakai perang itu seperti tadi Pak Paul mengatakan dengan iman, sesuai dengan arahan dan dengan petunjuk dari Jehovah Rafa ya. Sementara Iran dan grup CS Islam ini, mereka perang gaibnya dengan pedang dan malaikat Jibril halusinasi. Dari dua kategori ini kita bisa melihat bagaimana kita bisa menerima secara logika keakuratan dan kebenaran ini. Kita bisa lihat sejarah pada waktu Musa mengulurkan kayu waktu membebaskan bangsa Israel, kayu menjadi ular. Itu semua ahli-ahli nujum. Waktu itu belum ada Islam. Islam ini kan datangnya dari suku Quraisy ya, keturunan si Mehmet ya, dan bagaimana mereka penyembahan berhala. Itu sudah dibuktikan dari dulu, dari perjalanan sejak Tuhan memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya, dari bangsa yang paling terkecil di muka bumi menjadi bangsa pilihan. Tuhan sudah memberikan itu sebagai bukti, seperti kata Pak Paul, dengan iman kita bisa lihat buktinya itu sejarah. Nah, kalau yang sebelah ini mereka kan mengambil, mencuri, menspekulasi isi sejarah dari Alkitabiah itu, ingin mematahkan ini, pertempuran ini sampai akhir zaman dan tidak akan berhenti sampai kesudahan dunia ini. Kita lihat sendiri bagaimana waktu sama forum dengan Ibu Monique Rigal ya, itu berapa bahkan pendeta yang mengobar kebencian kepada Israel, mengatakan bahwa orang Israel sekarang bukanlah bangsa Yahudi yang sebenarnya. Kalau saya kembalikan kepada beliau, kamu mengatakan kamu orang Batak, tapi darah kamu bukan Batak lagi. Apa dia bisa mau menerima? Ya, nah inilah peperangan ini Pak Paul sudah terangkan akan terjadi sampai akhir zaman. Bahkan ini orang peperangan tentang ingin memusnahkan, saya ada di Facebook bagaimana Holocaust itu, bagaimana luasnya penjara Holocaust itu di Austria, bagaimana orang Yahudi itu lagi sakit lalu dimasukkan ke kamar gas, lalu tubuhnya, saya ada postingnya,
lalu tubuhnya di atas meja operasi untuk sebagai eksperimen kedokteran di Eropa. Dan bagaimana mereka dicekek dan pakai setrum. Tapi mereka pakai kekuatan, bahkan kekuatan magi, ya, memusnahkan itu. Tapi mereka tidak mengetahui dan mereka ingin memusnahkan, menutupi kekekalan janji Tuhan ini. Makanya waktu Monique Regal, Bu Monique mengatakan itu, seorang dosen di Uni yang mengatakan kita jangan membawa sejarah Bible. Ini seorang dosen loh di universitas yang terkenal di Indonesia. Memberikan opinion, pendapat yang begitu ngeblank. Dia katakan, oh iya, dosen saya kuliah di Amerika. Dosen saya semuanya orang Yahudi. Mana buktinya? Begitulah grup sebelah ini. Koar-koar tanpa pembuktian. Bahkan di Apologet, Edis TV itu mereka dipertanyakan kebenaran. Mereka tidak bisa. Mereka hanya membawakan kegaiban, halusinasi mereka. Itu tidak akan berakhir. Makanya saya katakan, di Indonesia itu saya tidak heran. Kalau Pak Prabowo tidak presiden, Indonesia bubar. Karena antara baik dan jahat itu akan menjadi tumbukan keras, perpecahan. Tembok Jericho, orang Israel. Tuhan mengatakan tembok Jericho. Tidak kata Tuhan, ambil pedangmu, ambil busurmu. Tidak kata Tuhan. Tuhan menyuruh bangsa Israel. Tuhan menyuruh mata-mata. Makanya dari pertama saya katakan, itu Mossad itu sudah genetik. Karena Tuhan mengajarkan bagaimana menjadi mata-mata. Bagaimana menjadi soldat. Bagaimana menjadi imam. Semua Tuhan ajarkan langsung kepada bangsa Israel. Tembok Jericho itu tidak ada pakai pedang busur. Pakai terompet. Mengelilingi 6 hari. Dan pada hari ke-7 itu tembok Jericho. Pada hari ke-6 itu tembok Jericho 7 kali dikeliling, hancur total. Nah, inilah pembuktian. Sementara grup sebelah, apa pembuktiannya? Hanya dengan pedang dan peperangan dan pertumpahan darah untuk mendapat kemenangan. Tapi kemenangan apa yang mereka dapat? Otonom Turki hancur. Mereka tidak dapat. Karena ideolog dogma mereka akan pedang. Akhirnya permusuhan antara mereka sendiri. Saling makan, hantam-menghantam. Bahkan melalui gaib, mereka sendiri yang hancur. Kita lihat itu. Makanya saya katakan Indonesia, itu news mengatakan Indonesia, oh Iran akan menang. Iran punya persenjataan yang kuat, lebih hebat dari orang Israel. Iran sendiri mencuri segala ilmu dari Israel. Iran sendiri kerjasama dengan Israel sebelum si Khamenei jadi kepala pemimpin Iran. Mengadakan kerjasama. Nah, ini ditutupi. Kenapa? Karena ingin membangkitkan kekuasaan si Muhammad. Nah, yang saya sayangkan, ya banyak orang Kristen yang masih membenci akan Israel dan mengatakan bahwa bangsa Israel itu sudah punah. Nah, inilah hanya karena ingin popularitas, ingin dapat mobil Pajero di Indonesia, ya, ingin menjadi pendeta yang
diapakan agung-agungkan namanya. Dia membawa ideologi dogma dari kepalanya sendiri akan firman Tuhan. Di sini kita bisa saling di grup Pak Palcang, kita saling memberikan pendapat. Ada yang kurang bisa kita ambil, bukan menjadi perdebatan, menjadi ilmu, menjadi hikmat, menjadi penguat iman kita. Nah, inilah bangsa Indonesia harus belajar mendengar kita dari Zoom ini. Karena berapa pendeta yang sekolah di Haifa belajar sejarah seutuhnya bagaimana di Israel. Berapa? Nah, inilah yang melemahkan iman kekristenan di Indonesia. Akhirnya diajas manfaatkan oleh grup sebelah ini, Islam ini. Karena dari sejarah kita pun sudah dirusak. Katanya Belanda penjajah. Di news-news saya pertanyakan, apa yang diberikan Arab waktu datang pertama ke Indonesia, mengambil rempah-rempah Indonesia, mencuri rempah-rempah Indonesia, menjualnya. Apakah hasil bumi pertiwi yang dijualnya keluar itu dibawa kembali untuk membangun Indonesia, membangun sekolah, membangun rumah sakit, membangun pendidikan? Tidak ada kan? Nah, inilah Pak Prabowo yang harus pikirkan. Kemarin Pak Prabowo berpidato di EU. Malu saya mendengarnya. Monoton dia. Pidatonya. Oke, kita fokus dengan perang goib ya. Kita jangan kemana-mana, nanti bosen yang dengarkan. Karena jadi kita muter-muter, kita sudah bicara 100 kali tentang Prabowo yang apa segala macam. Kita mau lanjut dengan perang goib dan intelijen. Jadi hari ini kita cerita tentang intelijen ya. Kita fokus dengan intelijen. Bagaimana tadi saya mengartikan bahwa perang goib itu sebenarnya adalah perang intelijen. Ya. Nah, perang intelijen ini adalah perang, ya tadi saya ulangi lagi, tadi saya ada tamu soalnya, perang intelijen itu adalah perang di mana ya terjadi sesuatu, ya dari negara-negara yang bermusuhan ini, terjadi sesuatu yang besar, tapi nggak ada yang ngaku tuh siapa yang bikin tuh. Nah, itu namanya goib itu, ya terjadi sesuatu tapi nggak tahu siapa yang bikin, invisible hand katanya. Nah, itulah intelijen, ya. Jadi kalau kita kemarin cerita tentang wanita-wanita yang hebat, yang menjadi intelijen yang all out sampai jual diri deh pokoknya ya. Nah, ya. Itu namanya intelijen tuh, wanita-wanita itu namanya intelijen yang hebat. Dia mencari informasi, ya mencari informasi yang rahasia, ya yang sedemikian sulit yang tidak mungkin didapat oleh orang biasa. Tapi dia bisa menyajikan sekalipun dia harus menikahi musuhnya. Sekalipun dia harus punya anak benih dari musuhnya. Kemarin dibahas apa itu yang kemarin itu Pak Teddy itu ya yang bahas itu kemarin bagus tuh. Itulah intelijen. Sekalipun maaf ya saudara, kayak Matahari itu namanya intelijen Jerman ya ternyata ya, Matahari itu ya yang di Belanda itu yang akhirnya dibunuh itu ya. Dia itu sampai jadi pelacur loh. Nah itu namanya intelijen tuh, hebat tuh. Nah Iran juga sama tuh hari ini, dia kejang-kejang kan. Intinya dari mana Israel bisa tahu segala macam ya. Mereka kebobolan, lalu mereka bilangnya itu goib karena ada kode-kode ya, ada kode-kode apa namanya, bentar ya, bentar saya sambil bentar ya. Oke, saya tunjukkan ya, nanti ya video nanti tonton ulang ya saudara ya, video ini tonton ulang yang ada di ya di mana Islam menggunakan goib ya, entitas jin untuk memata-matai musuh mereka. Nah itulah jin itulah ya. Itulah yang namanya intelijen ya.
ini mungkin si Pak Ulat Bulu bisa lebih ini kan, Pak Ulat Bulu ini kan mantan ini kan, mantan mantan Bais ini kan Pak Ulat Bulu ini kan. Saya kira itulah ini kalau ada Pak Tobing sama Pak Ponto harusnya seru ini ya kita ya bicara ini ya. Jadi yang namanya goib itulah intelijen saudara ya. Artinya jadi kode-kode rahasia ya mantra-mantra yang ditulis dengan apa gambar-gambar simbol-simbol yang tidak dimengerti lah itulah intelijen, itulah sandi ya, itulah sandi intelijen kode ya yang diberikan itu. Nah, Indonesia apakah bisa seperti itu? Ya bisa kayak dulu ya namanya apa? Dulu si Pak Putih itu ya sering bilang, "Oh, dikirim aja ke Balikpapan." Dikirim ke Balikpapan itu. Kalau orang nggak ngerti ke Balikpapan, ngapain di Balikpapan? Oh, maksudnya di ini apa? Jadi kata Balikpapan, Sukabumi, dikirim aja tuh ke Sukabumi itu, ya kan? Dikirim ke Balikpapan. Oh, ternyata itu adalah sebuah kode, ya. Udah di 86 kan? Oh, di 86 kan? Oh, artinya dipindahkan kemana? Di 86 kan saja, 86 kan begitu kan? Kalau ulat itu apa namanya? Kejar ringkus, apa namanya itu bahasa itu ya, Paula dulu suka kasih aneh-aneh itu bahasanya itu dulu. Bahasa-bahasa itu, nah itu sama ya. Kalau dulu itu ada istilahnya ngepet terus itu, nanti dapat kiriman ya. Nanti saya kasih kiriman loh. Wah, taunya dikasih kiriman apa mayat di dalam di dalam dus atau di dalam karung itu ya disangkutkan ke pagernya itu zamannya Petrus dulu. Dan nanti banyak kiriman itu, misalnya begitu ya itu kan. Bahasa-bahasa sandi begitu, yang mengerti hanya mereka sendiri. Nah, termasuk dengan kertas-kertas tadi selebaran-selebaran di tengah kota Iran. Bagaimana cara menghubungin intelijen Israel, Mossad yang ada di tengah-tengah kota Teheran? Pakai telepon, ya ketangkep. Mereka juga lagi nyariin. Mau pakai apa? Pakai Morse, ini bisa ketangkep. Kayak si Elia Cohen kan pakai Morse, tutut 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 itu kan ketangkep. Ya kan? Kalau si dulu si siapa itu ada filmnya si Denzel Washington itu dia bacanya ngirimnya pakai koran ya kan, koran setiap tanggal berapa itu kan nanti dicari tuh angka-angkanya itu ya, dicari kode-kodenya misalnya bagi gitu. Nah kalau Israel ya dengan gambar-gambar itu tadi goib itu tadi itulah pesan intelijen sebetulnya ya, dan itu hebat sekali saudara. Kalau Anda mengerti Kabbalah ya, Kabbalah itu adalah sebuah bahasa yang lagi. Makanya kalau bilang the Hebrew is not just a language, kita bilang gitu ya. Bahasa Ibrani itu bukan sekedar bahasa, saudara. Di dalamnya itu ada lagi bahasa-bahasa di dalamnya. Dan tidak semua orang bisa boleh belajar Kabbalah. Termasuk saya belajar Kabbalah. Tapi saya nggak boleh sampai ke dalam-dalam. Nggak boleh, karena saya bukan orang Yahudi. Dan mereka tidak akan ngajarin. Saya tanya pun, bayar mahal pun mereka nggak akan ngajarin. Ya. Jadi itu adalah sebuah kode yang menyangkut keras sampai hidup matinya sebuah bangsa. Jadi ada bahasa-bahasa, di dalam bahasa itu ada kode-kode yang dari tulisan saja itu ya, kalau kita membaca tulisannya Beresit bara Elohim, ternyata tuh huruf bet-nya, resnya tuh ya, huruf itu punya arti semua ya, setiap huruf itu ada piktogramnya. Jadi itu malah bisa jadi sebuah kata yang kalimat yang panjang, Beresit bara Elohim. Cuma 3 kata bagi kita, tapi ternyata itu ada sebuah narasi yang panjang sekali. 3 kata itu Beresit bara Elohim itu ternyata ada cerita mesianik lah, ada cerita ujung pangkalnya dunia segala macam dari 3 kata itu. Dari piktogramnya saja sudah ya, misalnya dikatakan ya cuman kata Abram, kenapa dikasih kata Abraham? Cuma huruf He satu itu ceritanya bisa ngalar-ngalar saudara. Cuman gara-gara satu huruf He itu, ya bisa kemana-mana itu huruf He itu satu. Nah, itu piktogram itu. Nah, bahasa Arab nggak ada, bahasa-bahasa lain nggak ada. Adanya cuma di bahasa Ibrani, ya. Nah itulah intelijen ya. Jadi sebenarnya malam ini kita kalau cerita perang goib itu sebenarnya adalah perang intelijen saudara, nggak akan jauh-jauh. Perang goib adalah perang intelijen ya. Makanya mereka bisa menghitung, bisa sampai tepat kamar nomor berapa. Ya waktu si Hania itu ditembak ya, di roket ya saudara. Ada yang bilang itu bomnya dari dalam, enggak, itu di roket.